Halo, Selamat siang. Kak Butet. Hai, di sana selamat siang. Di sana udah jam berapa nih, Kak? Jam 1:30. Setengah Di dua. Papua, 1 Baik, ya? Bapak Ibu hebat. Ya benar, 1:30. Kak Butet lagi nggak di Indonesia, tapi luar biasa sudah mau bersama dengan kita hari ini ya, Kak. Thank you banget. Dan sehat, Kak? Sehat? Sehat, Restin. Puji Tuhan. Aku sedikit nervous ini, Kak Butet ini ngefans banget. Dulu. Sama aku juga nervous. Benar, kiprahnya di dunia pendidikan udah nggak diragukan lagi dalam segala keterbatasan dan semoga pengalaman Kak Butet ini bakalan jadi motivasi untuk rekan-rekan pendidik ya yang hadir bersama kita hari ini. Kak Butet ada lebih dari 1.000 guru yang sudah hadir bersama kita dan menyaksikan kita di room saat ini. Oke, baik, tidak lama saya persilakan Kak Butet untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Makasih semuanya sudah mau berkumpul di sini. Saya menunggu ya share screen dari Mas Ari ya. Ya, tadi Restin udah cerita ya. Belajar dalam mengajar. Langsung next aja Mas Ari. Jadi saya datang ke Rimba itu tahun 1999 ya, 21 tahun yang lalu. Awalnya datang sebagai antropolog yang tugasnya meneliti masyarakat adat orang rimba di sana. Mereka kan peburu pramu. Nah, dengan model cara hidup yang peburu pramu itu seperti apa pendidikan yang dibutuhkan gitu. Karena sebetulnya mereka baik-baik saja sebenarnya kalau tidak ada masalah yang datang dari luar gitu. Lanjut Mas Ari. Jadi ini yang saya alami di awal-awal ya. Walaupun saya antropolog, saya tetap mengalami gegar budaya juga gitu. Walaupun saya sudah sering keliling ke masyarakat adat, waktu saya datang ke Rimba pertama kali saya itu memakai baju seperti pecinta alam, tahu kan ya, celana lapangan, bajunya juga heboh, bawa ransel, pakai sepatu gunung gitu. Nah, kemudian satu hari saya mengikuti mereka berburu ya, mau melihat jerat. Ternyata kita bertemu beruang. Nah, waktu bertemu beruang itulah saya banyak belajar sebenarnya, karena selama awal-awal saya berpikir kenapa kok mereka pakai cawat, nggak malu ya gitu. Kenapa kok mereka mau tinggal di hutan, kenapa nggak mau keluar dari rimba misalnya. Nah, setelah hari itu, waktu kami jalan-jalan di rimba, setiap kali saya masuk sungai ya, di rimba itu, keluar masuk sungai ya naik turun aja, saya harus buka sepatu, pakai lagi sepatu, kadang-kadang menyeberang jembatan yang hanya satu batang pohon, saya terjatuh gitu. Satu hari kita dikejar beruang, saya nggak sempat lagi lepas sepatu, langsung naik pohon untuk menyelamatkan diri supaya nggak dicakar beruang ya. Nah, hari itu saya nggak bisa manjat pohon dan kantong celana saya penuh semua dengan air dan lumpur gitu. Jadi naik pohon juga licin, nggak naik-naik. Nah, yang pakai cawat langsung cepet naik, anak-anak ya. Jadi mereka harus turun lagi dan bilang bahwa saya ini, aduh ibu guru bodoh sekali, kenapa udah bertahun-tahun di rimba kok nggak bisa manjat pohon, kayak gitu-gitu. Jadi saya sebenarnya banyak belajar bahwa pintar atau bodoh itu tergantung siapa yang bicara dan di mana kita berada gitu. Sejak itulah saya berpikir, oh sebetulnya kenapa orang rimba pakai cawat? Karena itulah yang paling operasional, mudah untuk naik ke pohon ya. Saya waktu dikejar beruang, topi rimbanya nyangkut di ranting pohon, bajunya nyangkut, sepatunya nyangkut di dalam sungai gitu. Jadi itu pelajaran pertama saya tentang cara pandang lah, perspektif seperti itu. Lanjut Mas Ari. Nah, kemudian di hari-hari berikutnya, saya kemudian belajar lagi nih soal ternyata orang-orang di rimba itu punya loh sekolahnya sendiri ya. Ternyata mereka belajar juga dari kecil. Kalau di luar kayak kita di kota ini ada TK, SD sampai SMA, sampai S1, S2, S3, saya kemudian melihat bahwa semua yang mereka lakukan itu sudah kontekstual ya. Anak-anak dari kecil belajar banyak hal ya, sudah mereka paham segala macam binatang-binatang. Coba next Mas Ari, sekalian saya kasih lihat. Di sini anak yang dari kecil
belajar menangkap hewan yang kecil. Kadang-kadang pakai ketepel, kadang-kadang pakai jerat-jerat yang kecil. Mereka juga dibantu oleh orang tua untuk menunjukkan gitu. Mereka belajar melalui metode 3 metode biasanya untuk peburu pramu ya, bukan sistem kelas kayak kita di sekolah. Mereka belajar melalui observasi, melalui bermain, dan melalui eksplorasi. Jadi mengamati orang tua dulu, terus kemudian mencoba menyontoh-nyontoh dengan bermain. Jadi masih kecil nih, menangkap tikus dulu, terus kemudian menangkap ular, sampai nanti istilahnya sejajar S3-nya itu mengambil madu di pohon yang tingginya bisa sampai 100 meter gitu. Nah, itulah tingkatan pendidikan secara lokal. Sudah kontekstual karena memang semua pengetahuan dan kecakapan itu operasional terhadap keseharian mereka. Memang itulah yang membuat mereka bertahan hidup seperti itu. Jadi kemudian saya juga berpikir lagi, lalu untuk apa saya datang ke sini jika pelajaran yang saya bawa tidak ada manfaatnya seperti itu. Nah, coba lanjut lagi, Mas Ari. Kemudian saya melihat juga mereka ternyata banyak loh masalah-masalah yang sudah waktu itu saya di situ udah sekitar 30 tahunan mereka mengalami banyak konversi besar-besaran dari hutan mereka ya, dijadikan perkebunan skala besar, dijadikan transmigrasi, semuanya itu ternyata menjadi masalah baru yang tidak bisa lagi dipecahkan oleh kecakapan mereka berburu, adat istiadat mereka, mantra-mantra itu nggak mempan lagi. Nah, kemudian saya mencoba mengajarkan baca tulis kan, tapi mereka menolak karena itu tabu. Mereka menyebut baca tulis itu, menyebut pena itu setan bermata runcing. Karena setiap kali mereka berhubungan dengan orang yang punya pensil, pasti sial gitu. Makanya kemudian ya saya ditolak-tolak terus. Saya mengalami penolakan sekitar 7 bulan ya, berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Orang rimba itu tinggal di hutan seluas 60.000 hektar, ada 12 ketemenggungan atau 12 kepala suku, ada sekitar 3.500 orang di sana. Itu yang di dalam hutan saja, belum yang di luar hutan ya, yang sudah kehabisan hutan. Nah, di sana saya melihat sebetulnya ada peluang baca tulis ini bisa berguna, tetapi mereka nggak mau karena kadang saya datang ke satu kelompok, saya keluarkan pena saja, mereka sudah lari ketakutan karena mereka bilang itu pena, itu setan dikeluarkan dari tas. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan ini harus saya pendam dulu di dalam keinginan saya. Saya harus mencari celah bagaimana supaya mereka percaya saya ini teman bukan musuh, itu aja dulu gitu. Setelah itu baru saya harus menunjukkan gitu baca tulis ini berguna. Itu pun saya harus juga memberi kesempatan untuk diri saya. Mungkin saya salah, mungkin saya nggak benar gitu. Mungkin baca tulis malah membawa masalah baru ya, bukan pemecahan masalah gitu. Lanjut Mas Ari. Nah, ini singkat cerita ya, setelah 7 bulan ditolak, saya lewat sehari-hari, saya ikutin mereka ke pasar, mereka nggak bisa menghitung hasil jualan, mereka juga sering kehilangan tanah karena sering dikasih kertas yang mereka cap jempol, yang ternyata isinya menjual tanah, setuju menjual tanah, tapi mereka kan nggak bisa baca. Jadi sering sekali habis cap jempol, dapat hadiah apa, uang, rokok, gula, segala macam. Berapa minggu kemudian bulldozer datang, mereka nggak bisa protes. Karena kalau protes, mereka tunjukkan, kemarin kamu sudah cap jempol ini, kamu sudah setuju menjual tanahmu. Nah, ini yang membuat beberapa anak kemudian berpikir, saya harus belajar untuk melawan setan bermata runcing, kita harus menguasai setan itu supaya bisa imbang gitu berkelahinya. Nah, singkat cerita, waktu saya belajar bersama mereka, ya mengajar mereka, ada satu momen di mana ketika kita belajar di hutan itu ada senso ya yang memotong pohonnya jatuh dan mereka berhenti belajar menatap saya. Mereka bertanya seperti ini, Ibu guru, kita tuh udah pinter baca tulis, tapi kenapa kok hutan masih habis juga? Kenapa baca tulis kita ini tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utama kami, mengusir para pencuri kayu itu? Gitu. Nah, karena itulah lahir Sokola sebenarnya di situ ya, ketika kita dipertanyakan bahwa pendidikan yang kita berikan tidak bermanfaat untuk menyelesaikan masalah utama mereka ya, hidup dan mati mereka. Jadi kemudian berlanjut nih, lanjut lagi next. Jadi literasi ini sebenarnya
ketika kita ajarkan, saya kemudian belajar bahwa sebenarnya sejak mulai mengajarkan huruf, mulai mengajarkan baca tulis, suku kata, kita sudah harus menceritakan permasalahan-permasalahan ini ya. Ini permasalahan-permasalahan yang ada di rimba, ada mereka nggak bisa hitung uang, mereka diambil hutannya, mereka bingung lawannya gimana, ada banyak sekali penyakit-penyakit baru yang tadinya nggak ada, jadi ada demam berdarah, jadi ada muntaber, ya macam-macam. Jadi kemudian akhirnya pelajaran dibawa ke situ. Ya. Selama ini saya pikir sudah kontekstual, tapi kok tidak menjawab permasalahan kayak gitu. Lanjut. Jadi harus dipastikan dulu kita waktu itu, oh ini harus berdampak nih. Akhirnya kita kemudian mulai berpikir, masalah-masalah itu dijadikan kayak kurikulum ya. Kita menyebutnya metode hadap masalah ya. Jadi sekolah mereka lebih kepada bagaimana melawan setan-setan bermata runcing ini ya. Sementara pelajaran-pelajaran mereka yang secara budaya yang memang operasional terhadap bertahan hidup di rimba itu tetap harus berjalan seperti itu. Ya, jadi pelajaran-pelajarannya dari awal tuh udah dibilang, misalnya saya mengajar rusa, RURU, SASA, nanti saya akan tanya, banyak nggak rusa di rimba? Dulu sih banyak Bu, kita tiap minggu makan rusa, tapi sekarang sekali setahun belum tentu. Kenapa rusanya cuma sekali setahun? Ya karena hutannya tinggal dikit. Kenapa hutannya tinggal dikit? Oh karena diambil orang. Kenapa kamu diam aja gitu? Ya, karena kami takut. Kenapa takut? Karena kan kami bodoh, kami nggak bisa ngelawan. Tapi sebetulnya kamu punya hak loh. Ini kan hutan kamu misalnya. Nah itu kemudian dijadikan cara belajar untuk mempertahankan diri gitu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu guru sama ya, kalau kita misalnya ini tampilan di saya kok memang PowerPoint-nya yang kecil ya, nggak bisa baca sendiri. Jadi nah ya, jadi di sekolah itu kita harus percaya pada awalnya kita harus percaya bahwa anak-anak itu mampu. Jadi bukan berpikir mereka nggak mampu sehingga saya ajarkan mampu, bukan begitu ya. Jadi dari awal kita tuh udah tahu mereka tuh udah punya loh pengetahuan, mereka bukan kertas kosong, mereka bukan tidak punya kecakapan untuk bertahan hidup. Cuman yang kita berikan itu seharusnya hanya tambahan karena tuh orang tua punya kok ilmu, orang-orang di sekitarnya, alam di sekitar mereka itu semua kan guru ya. Jadi ini membuktikan bahwa sebenarnya yang kita itu hanya melengkapi dan menjadikan mereka menjadi sempurna lah gitu kemampuannya. Lanjut. Nah, bagaimana dengan orang-orang seperti ini ya? Saya mau mengingatkan Bapak Ibu guru saja ya bahwa pengetahuan yang kita sampaikan melalui kurikulum yang sekarang dipakai ya biasanya kurikulum 2013 ya atau ada penyesuaiannya, ada kurikulum darurat juga. Nah, bagaimana kita para Bapak Ibu guru bisa mengkontekstualkan kurikulum itu kepada permasalahan-permasalahan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat yang seperti ini dalam foto ini. Karena kalau konteksnya seperti buku lebih mudah untuk diterapkan pada masyarakat kota ya, karena kurikulum dibuat oleh orang-orang yang kebanyakan tinggal di kota. Bagaimana dengan yang tinggal seperti ini di hutan, di perkebunan, di perkotaan, anak-anak jalanan atau di tengah kota Jakarta yang sempit dan desak-desakan gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Saya mau cerita kalau di sekolah seperti ini nih, di sekolah institut. Kita mempertanyakan, kenapa sih sekolah formal, next Ari, kenapa sih sekolah formal tidak operasional di beberapa tempat? Next lagi. Ya, next lagi. Nah, sekolah formal itu buat anak-anak jalanan atau buat orang rimba yang mencari makan setiap hari ya, subsisten ya, hidupnya dari hari ke hari, itu tidak bisa diajarkan dengan kurikulum yang dampaknya baru dirasakan bertahun-tahun ke depan ya. Jadi kemampuan yang dibutuhkan adalah yang taktis gitu. Nah, kemampuan untuk berburu, kemampuan untuk memulung, kemampuan untuk bisa misalnya kayak di Jakarta itu banyak ya anak-anak kecil jualan aqua di tengah macet, dia harus lari di antara mobil yang berjalan, itu kemampuan untuk bertahan hidup. Tidak mungkin itu diajarkan di sekolah formal gitu. Jadi mereka
dalam hal ini perlu ada tambahan yang guru-guru seharusnya juga bisa fasilitasi. Lanjut, cara belajar ya, beberapa masyarakat di Indonesia kayak di Papua misalnya sampai ada istilah tanam pantat ya, karena mereka tidak terbiasa duduk manis, memegang pensil juga tidak terbiasa. Kalau biasanya megang tombak begini, disuruh megang pensil dia akan begini gitu. Jadi nggak apa-apa pakai ranting dulu di lantai, di tanah gitu. Setelah itu sedikit-sedikit belajar pensil. Karena masyarakat yang terbiasa di alam bebas, mereka tuh bisa berjalan, bergerak setiap hari tuh bisa 5 sampai 10 kilo. Jadi kalau di dalam kelas terkungkung, mereka akan tidak nyaman. Jadi cara belajar juga kita sesuaikan dengan yang terbiasa di sana seperti itu. Lanjut. Sekolah formal juga tidak mengatasi persoalan di sekitar. Ini contoh saja ya, waktu orang rimba ke Jakarta, mereka tanya, kenapa justru di depan sekolahan-sekolahan itu banyak jajanan yang dibungkusnya pakai plastik. Padahal kan kita tahu plastik itu tidak baik buat lingkungan. Terus kayak contoh yang di atas, kalau masyarakat-masyarakat yang tinggal di alam bebas atau bahkan petani ya, itu sering lahannya beralih fungsi gitu, dan mereka mempertanyakan, bahkan ada juga tidak tahu gimana caranya mengatasi persoalan ini. Nah, saya mengajak Bapak Ibu guru sering-sering memasukkan peristiwa sehari-hari ke dalam diskusi di dalam kelas gitu, untuk sama-sama saling memberi input ya, gimana nih mengatasi, kok plastik udah plastik kayak begini, kok kita beli es di sekolahan masih pakai plastik, gimana kalau besok bawa cangkir plastik sendiri dari rumah misalnya, hal-hal seperti itu. Lanjut. Ya, sekolah formal juga tidak mengatasi persoalan seperti ini. Misalnya ada kampung yang sering banjir, tapi sekolahnya malah libur, ya nggak apa-apa ya, tapi pada saat nggak libur harusnya kan bicarakan gimana kita supaya nggak banjir ya. Kita belajar tentang air, kita belajar tentang drainase, belajar bahwa jet pump itu kadang-kadang malah bikin banjir, bikin kurang air di musim kering, kebanjiran di musim hujan misalnya. Jadi ini semua adalah ya kontekstual tuh ya ini, kita mempelajari kehidupan kita sehari-hari, kita menguatkan potensi yang ada di kita selama ini, seperti itu. Lanjut. Terus ini yang saya maksud adalah nilai-nilai dan kebenaran versi lokal itu apa, misalnya begini ya, bagi suku Mentawai misalnya, mungkin ada yang dari Sumatera Barat di sini, buat suku Mentawai yang disebut busana itu adalah cawat dengan semua tatonya ya. Jadi pengertian mereka tuh itu estetis, itu indah, dan itu dalam kepercayaan mereka juga bisa melindungi dari roh-roh jahat, dari penyakit. Nah, kalau kita menyebut mereka telanjang atau menyebut tato itu tidak indah misalnya, itu kita tidak menghargai kebenaran versi mereka ya, karena sebenarnya ya itu yang diyakini beratus tahun, dan itulah Indonesia gitu kalau menurut saya ya. Nah, itu salah satu contoh. Terus yang disebut rumah, definisi rumah ya, ini yang di bawah. Sering sekali banyak bantuan rumah dan segala satu paketnya diberikan kepada masyarakat-masyarakat adat yang terbiasa di gunung, di laut, dan di hutan, dengan pengertian yang dibawa dari orang seperti kita, orang kota. Rumah itu dinding 4, seperti itu. Nah, buat orang rimba, kalau dindingnya 4 seperti itu tuh kandang ya. Buat orang rimba, kalau kita lihat ada pondokan di rimba ya, pondokan itu tuh masih pengertiannya sejajar dengan kamar tidur. Nah, kamar mandinya itu seluruh sungai di sekitaran mereka. Dapurnya bisa di mana aja, dan kulkasnya itu seluruh rimba ya. Jadi buat mereka rumah itu kompleks dan luas. Kulkas mereka kan semua binatang yang berlarian di rimba, pohon-pohonan. Nah, kalau mereka lihat rumah kita, mereka tuh malah kasihan, rumah kita kecil banget ya. Dapur di situ, toiletnya di situ, segala macam. Jadi sebenarnya yang sangat kaya itu siapa gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi inilah yang makanya sering tercipta ya istilah sekolah untuk pergi. Jadi banyak masyarakat-masyarakat di pedalaman menyebut sekolah formal itu sekolah untuk pergi, karena sekolahnya setelah sudah selesai mereka kembali ke lokasi kampung halamannya, mereka merasa asing dan sepi karena
ilmunya kemudian tidak nyambung dengan permasalahan di sekitarnya ya. Semakin dia jauh dari realitas sekitarnya, malah teralienasi gitu. Itulah makanya saya mengajak Bapak Ibu guru untuk selalu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Ya, terus ini isu-isu di seputar literasi ya. Jadi literasi itu selalu tentang minat baca, buta huruf di Indonesia masih 3 jutaan dan banyak penduduk, ada 26% penduduk yang tinggal di sekitar hutan dan di dalam hutan. Jadi banyak sebenarnya yang masih bisa dilakukan dengan model pendidikan yang kontekstual, yang merdeka belajar itu. Lanjut. Nah, sebagai guru harusnya belajar dulu ya sebelum mengajar. Tadi kan kita sepakat ini belajar dalam mengajar, tapi saya mau tekankan lagi sebelum mengajar harus punya humility, kerendah hatian ya. Asal kata humility itu dari sama semua human, humus, humble, itu semuanya asal katanya sama. Dan kita harus ingat lagi makna pendidikan adalah membebaskan dari dan dukares, mengeluarkan dari permasalahan. Lanjut. Ini tentang literasi ya. Sebenarnya kan anak-anak belajar huruf itu kan dari impor ya, dari luar. Kita semua sebetulnya punya fonem-fonem sendiri secara lokal. Coba langsung next dulu Mas Ari. Bahasa di Nusantara itu banyak, ada lisan, ada tulisan. Kita punya bahasa Palawa, bahasa tulisan Jawa segala macam. Tapi sebenarnya itu kalau digabung dengan tulisan Latin kan nggak bisa, sama seperti tulisan Latin diarabkan nggak bisa misalnya. Jadi kalau kita mengajar anak-anak baca tulis itu susah, ya wajar karena itu sebenarnya dari luar. Lanjut lagi, cari. Nah, kenapa di dalam fonologi setiap masyarakat itu waktu mereka mengucapkan sering ketukar-tukar ya, misalnya nih ada yang dari Papua nih, lanjut deh coba. Mas Ari lanjut, dari Papua itu suka ketukar-tukar T dengan S, karena dia dihasilkan oleh alat artikulasi yang sama, P dengan B, ketukar-tukar. Ini dipengaruhi dengan geografis, budaya, dan makanan yang dimakan. Orang Sunda, F sama P ketukar-tukar ya, orang Sulawesi Selatan makan dibilang makang gitu, kalau pulang dibilang pulan gitu, tertukar-tukar semua. Itu sebetulnya keunikan, bukan kesalahan. Jadi kalau kita mengajar mereka nggak bisa, ya itu sebetulnya menunjukkan kekayaan budaya kita. Lanjut. Nah, jadi di sekolah kita punya metode baca tulis. Lanjut Mas Ari, dengan 16 metode yang bisa memungkinkan seorang anak bisa baca tulis dalam 2 minggu. Ya, ini sudah kita praktekkan di 16 lokasi di Indonesia ini. Lanjut lagi Mas Ari. Ini yang saya bilang tadi, saat kita mengajar huruf, saat kita mengajar kata, itu sudah diajarkan kepekaan sosial, kesadaran kritis sejak dini gitu. Ya misalnya kita ngomong soal malaria, ada berapa yang malaria di sini, bagaimana menurut kalian, ada nggak yang bisa kita lakukan, misalnya kayak gitu, kita bersihin air yang tergenang misalnya, kayak gitu tuh dimasukkan dalam pelajaran literasi. Lanjut. Nah, ini yang dilakukan di sekolah ya. Setelah literasi dasar, kita belajar menerapkannya dalam keseharian. Lanjut lagi, Mas Ari. Kami selalu di sekolah melibatkan para pemuka-pemuka adat supaya memastikan pelajaran secara tradisional juga berlangsung. Itu kita sebutnya wawasan kerimbaan nama pelajarannya. Lanjut lagi, Mas Ari. Nah, pelajaran yang datang dari luar rimba, termasuk yang kami berikan baca tulis itu namanya wawasan dunia luar ya. Jadi banyak di situ yang relevan saja gitu. Kita nggak belajar sinus kosinus tangan karena nggak bisa dipakai untuk melawan logging gitu. Tapi kita belajar bikin film karena bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa orang rimba itu punya cara hidup yang sangat ramah terhadap lingkungan dan bahwa mereka punya masalah tentang pembalakan ini misalnya. Lanjut lagi. Dan yang ketiga ini pelajaran pendidikan mengadvokasi hak mereka sebagai warga negara gitu. Misalnya bagaimana mengakses kesehatan, bagaimana mengakses jalur hukum supaya bisa membantu mereka mempertahankan haknya misalnya. Lanjut. Dan di situ dari awal mengajar para murid-murid yang menonjol atau yang memang punya keinginan menjadi kader, ya diikutkan dari awal supaya bisa
membantu masalah di komunitasnya. Lanjut lagi. Terus kita mencoba menyambungkan mereka dengan jaringan-jaringan yang lain ya, supaya kalau mereka nanti ada masalah apa-apa udah tahu nih kalau aku misalnya punya masalah tentang kesehatan, aku bukan ke kantor pos misalnya, karena mereka betul-betul nggak tahu ini apa itu kantor polisi, kantor pos, puskesmas gitu ya. Ini dulu ya. Jadi akses-akses ini diajarkan dan dimaksimalkan. Banyak juga loh anak sekolah yang nggak tahu kantor pos itu kerjanya kayak apa sih gitu. Gunanya apa gitu. Lanjut. Jadi pendidikan kontekstual atau merdeka belajar itu menurut saya mestinya harus berkontribusi, berdampak dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang rimba suka tanya, kenapa sungai di Jakarta kok kotor? Bukannya orang-orang di Jakarta sekolah semua kayak gitu. Kok pinter fisika di sekolah, belajar listrik, belajar ampere segala macam, tapi kok nggak bisa benerin setrikaan kayak gitu. Lanjut. Ini contoh kurikulumnya kami ya kalau di Sekolah Rimba. Jadi kita bikin kurikulum bareng-bareng sama masyarakat, terus kita evaluasi bareng-bareng juga. Nanti kalau misalnya kita sudah sepakat bahwa mereka bisa melanjutkannya sendiri, terus sekolah terus berhenti gitu. Lanjut. Ya, ini peta sekolah kita. Jadi semua lokasi sekolah kita tuh buta huruf, diawali dari baca tulis sampai kemudian kita mengkurikulumkan masalah-masalah itu. Jadi dengan metode hadap masalah itu. Jadi sudah menjangkau 15.000 penerima manfaat, sudah di 16 lokasi, dan para guru harus tinggal live in di sana selama minimal 2 tahun. Jadi mengajarnya harus pakai bahasa lokal, beradaptasi di sana. Lanjut. Ya lanjut, menurut orang rimba gitu ya, bahwa sekolah itu harus bermanfaat untuk hari ini, bukan untuk 20 tahun lagi. Kalau kita kan sekolah dari SD sampai SMA baru bekerja ya, baru dipraktekkan ilmunya misalnya. Tapi kalau buat mereka, orang rimba selalu mengajarkan saya, enggak Bu, kita harus memakai apa yang kita perlukan sekarang. Karena kalau kita memelihara hari ini, kita memelihara masa depan, kata mereka seperti itu. Lanjut. Jadi ini sih intinya para bapak ibu guru terutama yang banyak dari daerah ya, pastikan bahwa kita menghargai keberagaman yang ada di lokasi, keberagaman mata pencarian, keberagaman budaya, bahasa, kalau bisa mengajar baca tulisnya pakai bahasa lokal gitu. Nanti kalau di sekolah seperti itu ya, nanti kalau sudah lancar baca tulis baru pakai bahasa Indonesia. Karena kita percaya penyeragaman kurikulum itu akan membuat penyeragaman kecakapan juga. Nanti kalau semua orangnya seragam, padahal geografis kita beragam, jadinya kecakapan dengan tuntutan dari lokasi tidak match. Makanya terus mereka jadi urbanisasi ke kota, karena ilmunya cocoknya di kota misalnya. Jadi hati-hati bahwa penyeragaman itu bisa membunuh keberagaman. Lanjut lagi. Itu aja sepertinya. Jadi yang penting adalah pendidikan kontekstual itu kunci. Jangan sampai sekolah yang kita berikan malah menjadi sekolah untuk pergi itu. Nah, lanjut lagi, ini yang terakhirnya. Jadi ini pesan-pesan saya sih, jadi konteks yang ada di situ yang seharusnya membentuk konten pelajaran dari kita, bukan sebaliknya. Pelajaran yang kita bawa mencoba membentuk masyarakat yang ada di situ. Itu saja dari saya, Resti, silakan diambil alih. Oke. Baik Kak Butet, wow seru banget ya, pengalaman yang luar biasa, bahkan Kak Butet udah bagaimana mengubah